Perkenalkan, nama saya Sita Latifah. Nama saya Revina Maulida. Nama saya Sahno Julianti. Dan ada dua teman kami lagi bernama Nur Hovifa dan Zaskia Alisnyadi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hidup berfoya-foya. Nama saya Zaskia Alisnyadi. Di sini saya akan membahas menghindari sikap hidup berfoya-foya. Manusia cenderung mencintai harta, tetapi harus bisa digunakan dengan benar. Harta bisa bermanfaat jika dikelola dengan baik, namun bisa jadi tercela jika digunakan dengan berlebihan, israf atau boros. Tafsir. Islam menganjurkan hidup sederhana, seimbang, dan proporsional. Kata tafsir diulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Sedangkan kata tafsir diulang sebanyak 23 kali dalam berbagai bentuk. Contoh perilaku tafsir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu dalam makan dan minum. Seseorang yang mengambil banyak makanan dan minuman pada saat acara tasyakuran. Yang kedua, dalam berbicara. Berkata yang tidak penting dan tidak perlu baik secara langsung bertemu maupun di media sosial. Yang ketiga, dalam penampilan. Memakai perhiasan di kedua tangan, leher, jari, kaki pada saat acara pertemuan. Gaya hidup terlalu berlebihan bukan hanya menghabiskan harta, tapi juga membawa dampak negatif yang luas. Yuk kenali bahayanya dan bagaimana cara menghindarinya. Dampak negatif hidup berfoya-foya. 1. Melalaikan akhirat. Terlalu fokus pada kesenangan duniawi membuat kita lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. 2. Menimbulkan iri dengki dan pamer. Membelanjakan harta secara boros bisa memicu konflik sosial dan sifat negatif di masyarakat. 4. Memicu frustasi. Ketika harta habis, nafsu yang tidak terkontrol bisa berujung pada kekecewaan dan frustasi. Cara menghindari sifat berfoya-foya adalah 1. Belanjakan sesuai prioritas. Dahulukan kebutuhan primer, sekunder, baru tersier. Rencanakan keuangan dengan bijak. 2. Biasakan bersedekah dan bantu sesama. Dan bergaya hidup sederhana, hati dan pikiran jadi lebih tenang kalau kita bisa hidup apa adanya. Bahagia itu sederhana kok. Selalu bersyukur. Dengan bersyukur, kita sadar kalau semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah setiap hari. 3. Bertindak selektif dan terencana. Bijak dalam menggunakan uang dan kuota internet itu penting loh. 4. Bersikap rendah hati. Jangan sombong dengan apa yang kita punya. Ingat, semua itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Ria dan sum'ah termasuk penyakit hati yang berbahaya karena amal ibadah. Ria beramal agar dilihat orang lain, sum'ah beramal agar didengar orang lain. Misalnya menceritakan amal supaya dipuji. Cara menghindari ria dan sum'ah. 1. Luruskan niat sejak awal. Sebelum beramal, tanamkan dalam hati bahwa tujuan hanya mencari ridho Allah bukan manusia. 2. Latihan keikhlasan. Banyak melakukan amal secara sembunyi-sembunyi. Tidak perlu menceritakan amal ibadah kecuali untuk memberikan teladan dengan niat yang benar. 3. Berikan iman dan rasa takut kepada Allah. Ingat bahwa Allah yang memberi pahala, sementara pujian manusia tidak memberi manfaat apapun di akhirat. 4. Biasakan muhasabah, introspeksi diri. Setelah beramal, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku ikhlas karena Allah atau berharap sanjungan. 5. Perbanyak doa dan zikir. Mintalah kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit hati dan diberikan keikhlasan. 6. Ingat hakikat dunia dan akhirat. Pujian manusia hanya sebentar, sedangkan pahala Allah abadi. Saya Sita Latifah, saya akan menjelaskan 2 tentang riya. Yang pertama ada riya kalis, yang kedua ada riya syirik. Riya kalis yaitu ibadah yang hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Sedangkan riya syirik yaitu beribadah karena Allah tetapi juga ingin dipuji orang lain atau manusia. Lalu bentuk riya dalam niat yaitu mengaku ikhlas karena Allah, dan ria dalam perbuatan memperlihatkan badan lemas saat sedang berpuasa.
3. Ciri-ciri riya dan sum'ah. Yang pertama, suka menyebut amal baik yang sudah pernah dilakukan. Kedua, beramal hanya ikut-ikut saja. Yang ketiga, amal ditampilkan berbeda agar terlihat hebat. 3 dampak negatif dalam riya dan sum'ah. Yang pertama, amal tidak ikhlas. Yang kedua, gelisah karena amal tidak dihargain. Yang ketiga, timbul rasa tidak puas. Terima kasih. Cara menghindari sifat riya dan sum'ah. 1. Meluruskan niat. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. 3. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Memperbanyak rasa syukur. 5. Memperbanyak ingat kematian. 6. Membiasakan hidup sederhana.